Semua wanita ini ditipu ke sini. Semuanya ditelanjangi, mengantri untuk pemeriksaan. Bahkan gadis 10 tahunan juga tidak terlepas. Gadis ini tidak mengerti sehingga dia menanyakan pada wanita di sebelahnya. Wanita itu melihatnya dengan tak berdaya, tetapi juga tidak mengatakan apapun. Dia berbaring di kasur. Di sampingnya masih ada orang yang berbaris. Dokter membuka kedua kaki wanita itu, memeriksa apakah dia masih perawan. Orang yang bertanggung jawab sangat puas. Gadis itu memegang sinar matahari yang tidak dapat dipegangnya. Detik berikutnya dia yang dibawa ke kasur itu. Wanita yang ditipu ke sini. Semua akan dikirim ke ruang terpisah. Yang menunggu mereka adalah orang brutal dan tidak bermanusiawi. Ini adalah sejarah kelam yang diambil dari kisah nyata. Terjadi saat Perang Dunia II. Di sebuah pulau kapal perang Jepang. Pulau ini memiliki sumber daya batu bara yang kaya. Ini adalah sumber daya transportasi yang sangat penting bagi negara Jepang. Pekerja perantara di pulau itu semuanya orang Cina dan Korea. Datang dengan berbagai paksaan. Di antaranya 722 orang China dan 1442 orang Korea. Yang selamanya tinggal di pulau itu. Jadi pulau ini juga disebut Pulau Neraka. Pria yang ditipu ke pulau ini. Pertama, semua uangnya disita. Jika ada keberatan akan dipukul parah. Kemudian mulai diperiksa, membasmi kuman di pakaian, pemeriksaan mulut, rambut digunting paksa, permukaan tubuh ditabur dengan bubuk pembasmi kuman. Mereka dimasukkan dalam semi-basement. Kasurnya penuh air dan tidak bisa tidur sama sekali. Makanannya adalah makanan sisa yang penuh dengan kecoa. Sehingga banyak yang mati dan menunggu mati. Saat kerja, harus masuk ke tambang 1000 meter di bawah laut. Lingkungan di bawah lebih gelap dari di atas. Sering terjadi ubin bocor dan tanah longsor. Akan menghilangkan nyawa mereka kapanpun. Di sisi lain wanita yang baru datang ini, sudah mengganti pakaian kimono. Diatur untuk menghadiri pesta makan malam pemilik pulau. Menghadapi semua ini, gadis itu sangat ketakutan. Wanita itu menggelengkan kepala agar dia tidak bergerak. Setelah itu sebuah tangan mendekatinya. Perjamuan resmi dimulai. Mendengar musik yang diputar, gadis kecil itu mengambil sampul rekaman dan berlari ke atas panggung. Dengan kuat dia berteriak itu lagu yang dinyanyikannya. Dia adalah artis cilik di Korea. Dia bisa menyanyi, menari dan memainkan alat musik. Bisa memasak, menyapu dan mencuci pakaian. Dia berusaha membuktikan dirinya sendiri. Dia tahu di pulau ini akan ditinggalkan bila tidak berharga. Pemilik pulau melihat foto gadis itu, kemudian tersenyum. Gadis itu tanpa takut berteriak hidup Jepang. Semua orang Jepang berdiri dan ikut berteriak. Pemilik pulau ini sangat menyukai gadis kecil ini. Bahkan membawa ayahnya dan tim musiknya datang. Melihat putrinya yang memakai kimono, hati ayahnya sangat berantakan. Hanya membuat wajah lucu, agar putrinya dan dirinya tidak begitu sedih. Kemudian di Korea, Park Mo menerima misi, memintanya untuk terjun ke pesawat militer untuk menyelamatkan bekas distrik keuangan yang bernama Yun Hak. Yun Hak mendapatkan dana untuk melawan Jepang beberapa bulan lalu. Tetapi kehilangan kabar saat berencana pulang. Baru-baru ini menerima laporan rahasia. Dia dikurung di pulau militer. Park Mo yang berhasil ke pulau itu belum sempat ketemu Yun Hak. Terjadi kecelakaan di bagian tambang. Truk batubara meluncur turun dengan cepat. Banyak orang yang mati ditekan. Kabel listrik bocor mengakibatkan kebakaran dan meledak. Pemilik pulau sangat marah setelah mengetahui berita itu. Agar tidak diketahui langsung memerintahkan peledakan di tambang. Terdengar suara keras. Lubang tambang tertutup. Para pekerja harus menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka dengan cepat menggunakan bor listrik untuk mengebor dinding. Meletakkan bom di sana. Park Mo menggunakan kereta untuk masuk ke persimpangan tambang. Mengambil obor dan melemparkan ke lubang. Para pekerja menarik Park Mo dengan tali. Sebuah ledakan membuat lubang keluar terbuka. Semua orang terselamatkan. Di rumah sakit, Yun Hak terus mengatakan kejelekan dan tindakan tidak bermoral pemilik pulau. Memenangkan dukungan bulat dari semua orang. Hal ini pun terselesaikan.
Malam hari Park Mo mencari Yun Hak mengatakan tujuannya kemari. Mendapat pekerjaan Park Mo siap untuk memulai rencana pelarian. Pertama harus mengirim pesan ke kapal pengajaran melalui telegraf. Tapi bagaimana cara mendapatkan kunci ruang telegraf menjadi masalahnya. Akhirnya semua orang memikirkan ayah gadis yang bernama Jeong Min. Jeong Min sekarang mengandalkan karakternya yang ramah. Sudah lumayan terkenal di pulau. Park Mo mencari Jeong Min. Jeong Min setuju membantu Park Mo. Tetapi dia ingin membawa putrinya pergi bersama. Park Mo setuju. Setelah Jeong Min mendapatkan kunci dengan lancar, berhasil mengirim pesan ke kapal penyelamat, di brankas ruang telegraf Park Mo menemukan rahasia Yun Hak. Ternyata Yun Hak kelihatannya adalah pemimpin pekerja. Tetapi diam-diam bekerja sama dengan pemilik pulau. Pemilik pulau bertanggung jawab untuk mentransfer upah pekerja. Yun Hak bertanggung jawab untuk menghibur para pekerja. Keduanya menggelapkan uang hasil jerih payah para pekerja. Dan alasan mengapa setiap pekerja gagal melarikan diri, juga Yun Hak yang diam-diam memberitahu. Park Mo mencari Yun Hak dan bertanya padanya kenapa dia berbuat demikian. Yun Hak menjelaskan bahwa ini adalah konspirasi oleh penduduk pulau. Ketika keduanya berdebat, Jeong Min membawa putrinya kemari. Adegannya sangat menegangkan. Tiba-tiba bom Amerika jatuh. Pulau pun terbakar. Pada saat kekacauan Yun Hak menembak Park Mo. Keesokan harinya banyak rumah yang rusak dan banyak korban yang terluka parah. Prajurit negara pulau mencekik pemilik pulau yang terluka. Menjadi pemilik baru pulau itu. Melihat orang Amerika sudah memerangi. Atasan meminta untuk menghancurkan bukti. Membunuh semua pekerja yang ada di pulau. Di bawah pimpinan pemilik pulau yang baru, Yun Hak mengumpulkan semua pekerja dan mencuci otak mereka lagi. Mengatakan dia telah memenangkan manfaat yang lebih baik dengan pemilik baru. Para pekerja percaya dan bertepuk tangan. Kemudian Park Mo keluar. Ternyata malam itu dia ditolong oleh Jeong Min dan bersembunyi. Dia mendengar obrolan Yun Hak dan pemilik pulau yang baru. Di hadapan semua orang. Memperlihatkan kejelekan Yun Hak. Park Mo berkata dengan masuk akal. Tetapi kebanyakan pekerja mempercayai Yun Hak. Di saat ini Jeong Min keluar. Mengeluarkan bukti. Dia memperlihatkan buku khas pada semua orang. Di depan bukti pun Yun Hak masih terus mengelak. Park Mo langsung membunuhnya dengan pisau. Kemudian Park Mo berencana membawa semua orang keluar dari pulau neraka ini. Di tengah kegelapan. Membunuh tentara pulau yang menjaga gerbang. Semua orang menyelinap menaiki tangga gantung untuk membawa batu bara. Orang tua, anak-anak, dan yang terluka duluan. Semua orang maju dengan hati-hati. Di tengah perjalanan diketahui oleh tentara pulau. Kedua pihak kemudian bertarung. Sebuah lampu penerang membuat semua orang terlihat. Tentara pulau asal membunuh mereka. Membuat pulau itu menjadi kacau. Orang yang ingin melarikan diri semua menaiki tangga. Karena terlalu berat tangga terbelah dua. Saat fajar menyingsing, tentara pulau menyerang tanpa ampun. Sejumlah besar pekerja mati dalam tembakan. Jeong Min yang tidak mau menyerah mengangkat tangga sendiri. Melihat ayahnya begitu kerja keras, putrinya juga ikut mengangkat. Kemudian banyak orang ikut mengangkat tangga. Semuanya terus berusaha mengangkat tangga. Dan juga banyak yang mati dalam tembakan. Tetapi masih ada orang yang bergegas datang mengangkat. Akhirnya tangga yang berat terangkat ke atas dinding. Para pekerja naik ke atas. Langsung melompat ke lautan. Berenang menuju kapal pengangkut barang. Sampai di akhir perang ini, peluru pun habis. Kedua pihak mulai bertarung lagi. Di saat ini pemilik pulau mendekat. Mau membunuh Jeong Min. Tiba-tiba, gadis kecil itu mengambil botol dengan api. Melemparkannya ke pemilik pulau itu. Park Mo langsung membunuhnya. Dia mengangkat pisau dan mengumumkan. Semua sudah berakhir. Tentara pulau pun berhenti. Dan melihat para pekerja pergi dengan kapal. Semua duduk di kapal pembawa batu bara. Dengan susah payah. Pergi dari pulau tentara. Ini adalah film yang menceritakan kejadian asli di Perang Dunia Kedua. Hanya tertulis sebagian kecil saja, tidak lengkap. Pada Perang Dunia Kedua, orang China yang dibawa kerja paksa ke Jepang ada 40 ribuan orang. Mereka dibagi ke beberapa pulau.
melakukan pekerjaan dalam kegelapan. Hanya sebagian kecil saja yang tertolong.